Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum memulai pelajaran, silahkan kalian melakukan pembiasaan terlebih dahulu, yakni mandi, berpakaian rapi, dan sarapan. Setelah itu kalian berdoa. Tidak lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda karena telah membantu kalian dalam belajar. Oke anak-anak, kali ini kita masuk pada subtema 2 pembelajaran 5 dengan muatan pelajaran IPS, SPDP, dan matematika. Tetapi matematika tidak akan dipelajari hari ini ya, karena matematika adalah pelajaran parsial. Kita awali pembelajaran kita. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan hewan-hewan pada gambar berikut ini. Jika sudah tidak asing, kalian harus tahu di mana atau apa karakteristik tempat hewan-hewan ini hidup. Dimulai dari kucing. Kalian tahu di mana karakteristik tempat hewan ini hidup? Kucing seperti yang kita tahu hidup di darat ya, sama dengan ayam. Kucing dan ayam sama-sama hidup di darat. Kemudian untuk ikan dan bebek, untuk ikan sendiri hidup di air. Untuk bebek, pada dasarnya bebek adalah hewan yang hidup di air, tetapi bebek juga hidup di darat. Mengapa dari hewan-hewan tersebut ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat? Salah satu yang mempengaruhi karakteristik tempat hewan hidup adalah organ pernapasan mereka. Contoh, antara kucing dan ikan. Kucing hidup di darat karena bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan hidup di air karena bernafas dengan insang. Bagaimana kalau keduanya bertukar tempat hidup atau bertukar karakteristik tempat hidup, maka mereka tidak akan bisa hidup karena itu tadi, paru-paru digunakan untuk bernafas di darat, sedangkan insang yang ada di ikan digunakan untuk bernafas di air. Begitu ya anak-anak. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 77 dan 78. Totalnya ada 5 soal. Soal-soal ini akan dijadikan sebagai tugas IPS kalian pada hari ini. Agar kalian jauh lebih paham mengenai karakteristik tempat hewan, yuk kita cari tahu karakteristik tempat hidup hewan-hewan berikut ini. Dimulai dari cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Lanjut, kita cari tahu tentang karakteristik hewan kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan.
Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Dan yang terakhir adalah hewan bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, beragam sekali kan karakteristik tempat hewan hidup. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Untuk tugas SBDP kalian hari ini adalah kalian mengapresiasi kembali hasil karya mozaik yang teman kalian telah buat. Di grup, Ibu telah membagi kalian, mengkelompokkan kalian berpasang-pasangan. Silakan pasangan-pasangan tersebut saling mengapresiasi mozaik hasil karya kalian. Setelah kalian mengapresiasi, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 81 dan 82. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan singkat Ibu mengenai materi pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.